Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pencinta, pemerhati, subscriber, netizen, padudul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewujudan, diberi berkah dalam kehidupan. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, diberi tambahan rezeki yang halal dan baik serta nyata dan dimudahkan ikhtiarnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa, beberapa bulan yang lalu di media sosial sangat ramai, di mana waktu itu secara ilmu pengetahuan yang dikuasai manusia, yang di Indonesia itu ada BMKG, itu sering menayangkan adanya kabar atau info akan adanya gempa bumi megatrus. Waktu sebulan yang lalu, hampir tiap hari ada gempa, dan di mana banyak juga channel YouTube yang menyampaikan kabar sesuai dengan keilmuan yang dikuasai manusia, adanya persiapan gempa megatrus. Sangat ramai sekali waktu itu, dan secara nyata juga timbul gempa yang kecil-kecil di seluruh Nusantara. Tapi saat saya buat konten ini, yaitu pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, hampir kabar berita itu tidak ada lagi, senyap. Ini apa maksudnya? Kira-kira benarkah gempa megatrus betul-betul berhenti? Atau suatu akan terjadi tetapi tidak bisa dideteksi oleh ilmu yang dikuasai manusia. Seperti biasa, mohon izin mohon secara gaib, adanya tiba-tiba lenyapnya kabar berita adanya gempa bumi megatrus yang sekian banyak disiarkan, disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika yang ada di Indonesia. Saya temani media atau saya Mas Hamid. Mana Mas Hamid? Oh. Iya. Assalamualaikum Mas Hamid. Iya. Waalaikumsalam. Ngomong Pak. anak wedok ketok ketok Mas Hamid le guyu Bayu ya. Mas Bayu, ngomong anak wedok apa ngomong ibuke? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ngene. Dijublu ya jangan meri. Enak ngomong anak apa ngomong ibuke? Bingung, Pak, kalau Bingung. lihat situasi dan kondisi. Siap Mas Hamid? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pinjam perga sampean ya. Iya, siap. Kemarin kan memang rame tuh berita adanya megatrus itu. Iya. Hampir tiap hari ada berita versi BMKG, diakui memang banyak getaran megatrus lah. Nah, saat ini kok tiba-tiba lenyap. Nah, kayak gitu. Betulkah lenyap atau ada sesuatu yang bekerja ataukah bagaimana? Diterima ya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang tahu dan mau bercerita tentang keberadaan yang kemarin berita megatrus sangat ramai, sekarang tiba-tiba hilang beritanya itu. Yang tahu dan mau bercerita, ketarik ke tangan saya, masuk ke media ini dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, pendompleng atau ngaku teman dilempar yang masuk. Mas Hamid, betul-betul Anda yang tahu dan bercerita. Ketarik tangan saya, tarik sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Energi bentuk sesuai dengan tubuh yang kemasuki. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu bohong, bukan yang asli, salam kembali pada kamu semua. Sallallahu ala Muhammad. Berapa lagi dari Dajjal tertebus, hancur. Sallallahu ala Muhammad. Sekarang sedang di leher kamu. Kalau bohong selamanya, belah kamu. Waalaikumsalam. Sebelum banyak bicara, bisikan dulu yang domlek. Silakan. Bersihkan sehingga jasad itu enggak dikuasai oleh gaib yang lain selain Anda. Keluar beduk semuanya. Serta energi negatif yang ada di tempat ini semuanya.
aku kok jatuh sakit. Bismillah. Assalamualaikum. Dan. Tempat ini serta orang-orang Sallallahu alaihi Muhammad. bete Bersihkan semua tolong. semuanya. Sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semohon suara diperkeras ya. Ada seorang satria kelihatannya, masuk pelan-pelan suaranya. Boleh lembut, gerak tapi suaranya lantang. Paham? Saya paham. Silakan lantang. Sebelum banyak dialog seperti biasa, Tasugui mau? Tidak usah. Kenapa? Terima kasih atas suguhan yang akan kau berikan kepada saya. Atau bawa sendiri? Tidak, Apa gak enak ngobrol sambil makan, sambil anu? tidak. Ada sesuatu ada tirakat yang kamu jalani sekarang? Benar. Allahu Akbar. Maaf saya kurang sopan ya. Jadi saya tidak boleh juga ya menghargai Anda. Maaf saya kurang sopan. Maaf. Ada golongan apa ini? Anggap saja saya golongan jin. Golongan jin. Waalaikumsalam. Enggak begitu lengkap secara nyata jelas Anda begitu ya? Ya, Maaf biar jelas kalau boleh kisi biar akrab. Berapa usia dan siapa nama? saya tidak punya nama Tidak punya nama. dan tidak perlu saya sebutkan nomor saya. Panggil Mbah aja ya. Silakan. Waalaikumsalam Mbah. Maaf sekarang sopan. Seperti ini keadaan saya. Tadi Mbah dari mana? Kok bisa masuk ke Bunyang Summit ini? Boleh cerita Mbah? Tepatnya saya dari selatan. Tetapi saya pun juga tidak hanya di selatan saja. Saya berkeliling dengan tugas yang sudah diberikan kepada saya. Allah. Yang boleh diceritakan, ceritakan ya Mbah ya. Yang nggak boleh ya dibikin kisi-kisi aja lah. Saya paham. Oke. Dan saya mengetahui Siap. aturan-aturan Jalan. ataupun batas yang bisa disampaikan dan tidak. Siap. Mbah tadi mengatakan Assalamualaikum. Itu pertanda gue yang masuk Islam. Benar. Boleh bercerita sama panjenengan Mbah? Saya sudah muslim dari awal saya tercipta. Allah. Betul? Ya, Untuk Islam sampean dulu langsung versi yang sekarang ini atau pernah jadi amalan yang lain? saat ini sama. Saat ini sama? Sambungannya sama. Oh, enggak maksudnya ikut amalnya di bawah Nabi Muhammad SAW itu loh? Benar. Oh betul. Kalau aku boleh tahu, ketika masih hidup di dunia, Mbah sebagai apa waktu itu? Ayo. Saya tidak sebagai apa-apa. Oke. Nih, tapi punya posisi waktu itu ya. Ya. Nah, gini Mbah. Seperti itu, jadi di para vulgar. Maaf, saya kurang tahu siapa Anda dan sekarang berulang laku katanya kan. Ini Mbah. Kemarin itu kan ramai diberitakan oleh dunia manusia. Ya. Ada gempa bumi yang besar, megatrus. Bahkan teknologi yang dikuasai manusia pun, cara akal manusia sudah berani menyampaikan adanya persiapan adanya gempa bumi yang sangat besar itu. Nah, itu dunia manusia bukan goib lagi loh itu ya. Benar. Nah, tapi saat Mbak datang ke sini ini, saya tiba-tiba penasaran. Kok sekarang nggak ada lagi yang memberitakan adanya megatrus itu, gempa yang besar itu. Berarti kan sudah teknologi kuasa manusia ini kan nggak bisa deteksi lagi. Kalau kemarin mungkin bisa dilihat lah ada goyangan gitu kan, pakai alat manusia seismograf itu. Ya. Yang ada getaran apa seismograf itu kan. Saya mengetahui. Nah sekarang ini nggak ada lagi. Itu saya mohon pada Allah. Dan ini beliau ternyata Mbah yang boleh ke sini. Ya. Apa yang bisa Mbah sampaikan tentang hal itu? Bisa cerita Mbah? Apa yang kamu katakan? Dan manusia-manusia yang pada bulan-bulan yang lalu sudah mengetahui. Seharusnya itu terjadi. Oh iya. Besar. Bahkan sebagian kota itu akan habis manusianya.
seharusnya itu terjadi. Bencana di Nusantara ini seharusnya terjadi. Tetapi karena beliau diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Dari situlah apa yang diketahui manusia, entah itu gempa bumi, tsunami, yang diketahui manusia bencana itu akan besar, akan meluluh lantakan negara seluruh Nusantara ini, menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak sekali. Berita itu lenyap saat ini. Semuanya itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari takdir pun itu melalui perantara. Melalui perantara manusia yang saat ini diberikan tugas langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Saya sebutkan saja. Mau manusia percaya ataupun tidak, itu hak mereka. Beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Subhanallah. Beliau juga didampingi Awas. dari manusia-manusia pilihan Allah pada zaman dahulu kala sampai sekarang. Ataupun golongan-golongan ruh yang diberikan tugas untuk menemani beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Karena beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Bencana-bencana yang akan terjadi bukan hanya di Nusantara saja. Tetapi di negara-negara di luar Nusantara ini juga akan terkena dampaknya seharusnya. Tetapi dari beliaulah yang meredam dari bencana-bencana tersebut. Agar tidak terjadi bencana yang sangat besar. Kemudian menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Merusak properti-properti yang ada di negara Nusantara ini. Beliau ataupun cara beliau ataupun yang dilakukan beliau itu adalah ranah rahasia dan bukan wewenang saya untuk menyebutkan di kalangan umum. Tetapi saya salah satu yang bekerja dan diberikan tugas oleh beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Setidaknya saya tahu apa yang dilakukan beliau. Siap. Dari cara beliau, dari doa beliau lah, yang dimana bencana yang akan terjadi tidak terjadi hingga sampai saat ini. Dan adapun nanti ada bencana, di setiap negara itu pasti ada bencana. Entah itu gempa, tsunami, puting beliung, angin tornado, ataupun bencana-bencana yang lainnya yang ada di dunia ini. Itu pasti ada. Tetapi bencana itu mungkin tidak akan merusak properti ataupun bahkan mengambil korban jiwa yang sangat banyak. Jikalaupun ada manusia yang terkena dampak, entah itu dari bangunan-bangunannya, harta bendanya, ataupun bahkan nyawanya, itu adalah salah satu hadiah dari perbuatan yang telah dilakukan manusia. Yang sudah dilakukan manusia sampai mereka terkena dampak dari bencana tersebut. Tidak mungkin negara tidak ada orang yang bermaksiat. Saat ini belum ada. Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukan manusia-manusianya lah yang menyebabkan bencana tersebut. Dan adapun manusia ingin menanggulangi dengan teknologi-teknologi yang telah diciptakan untuk menanggulangi bencana-bencana, itu pasti tidak akan ada hasilnya. Bencana itu yang memberikan Allah. Diberikan tugas, entah itu kepada golongan roh ataupun golongan malaikat. Mereka itu tidak memandang teknologi-teknologi yang dianggap manusia canggih. Mereka tidak akan tertandingi dengan teknologi yang telah dibuat manusia. Walaupun mereka mengatakan
teknologi yang saya buat bisa menanggulangi banjir, bisa menanggulangi bencana alam yang lainnya. Itu omong kosong. Mereka hanya mengandalkan akal logikanya saja. Dengan mengandalkan dan membesar-besarkan teknologi yang telah dibuat. Agar manusia yang lainnya percaya dan mereka mendapatkan keuntungan dari teknologi yang telah dia buat. Dari kepercayaan manusianya. Begitu Mbah ya. Terima kasih Mbah, karena Mbah lagi tirakat ya nggak saya minum, saya juga nggak minum Mbah ya. Ini Mbah. Silakan. Ya. Dari apa? Enggak sopan. Enggak sopan Mbah. Dari apa yang Mbah sampaikan tadi, saya boleh bertanya. Silakan. Jadi harusnya gempa besar yang pernah diberitakan manusia sudah terjadi harusnya ya? Harusnya terjadi. Harusnya. Ya. Dengan korban yang besar bahkan menghancurkan daripada properti yang ada di dunia ini. Ya. Nah, terus saya juga pernah dialog sama Goib bahwa gempa dan bencana alam itu akibat daripada kemaksiatan manusia sendiri begitu. Ya. Oke. Nah, sangat rame, sangat viral kemarin Mbah. Diberitakan dunia manusia itu. Nah, sampai saat ini kok tiba-tiba hilang. Ternyata tadi bencana yang merupakan azab karena kebanyakan manusia itu bisa ditunda atau diredam oleh tadi siapa itu Mbah? Beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oke, berarti Mbah tahu prosesnya. Saya tahu. Kira-kira maaf ini, ya setahu saya aja lah yang kalau cara kerjanya saya nggak perlu tahu lah. Itu rahasia ilahi kan gitu antara beliau sama Allah kan gitu. Kira-kira dialog yang terjadi mungkin ada sosok orang-orang leluhur Nusantara yang memohon pada Allah lewat beliau agar bencana ini jangan sampai merusak gitu. Boleh cerita kejadiannya ada nggak? Ada. Bagaimana? Itu ada. Dari leluhur Nusantara yang berdoa ataupun yang langsung meminta bantuan kepada beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Allahu Akbar. Tetapi beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana dan Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah. Beliau mempunyai cara sendiri. Dan ada rahasia sir yang tidak bisa dikatakan kepada leluhur Nusantara itu sendiri. Dan beliau itu pasti dan kenyataannya mengerjakan dari tugas langsung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti tanda nyata saat ini itu bisa dirasakan manusia sekarang. Dari hawa, dari kondisi alam, itu sudah berbeda jauh daripada bulan-bulan yang sudah berlalu. Dan kalian yang sudah mengamalkan amalia yang tersambung sampai ke beliau, sampai ke Rasulullah, itu pasti setidaknya kalian sedikit itu merasakannya. Entah huru hara manusia dengan manusia yang lainnya, itu tidak seheboh daripada bulan-bulan yang telah berlalu. Walaupun itu masih ada, tetapi itu tidak terlalu berlarut-larut. Dan keadaan alam, keadaan laut, keadaan gunung, keadaan hutan, sekarang sudah berbeda jauh. Setelah beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana bertugas berkeliling di seluruh Nusantara ini untuk meredam dari bencana-bencana yang akan diakibatkan entah itu dari gunung, dari laut, dan dari bumi, dari angin, dari api, dan dari bencana-bencana yang lainnya. Jadi pada intinya bencana-bencana alam sekarang tereda itu karena ada orang-orang utama yang mohon pada Allah begitu ya. Benar. Nah, memang semua takdir Allah. Ya. Tapi takdir Allah juga pakai perantara kan begitu. Ya. Nah, bencana alam yang begitu besar akhirnya teredam itu efek daripada orang-orang utama yang mohon pada Allah begitu. Benar sekali. Tadi Bang mengatakan bahwa bencana-bencana alam itu efek daripada kemaksiatan manusia. Ya. Iya kan? Apakah dengan demikian berarti yang tertundanya azab bencana alam itu karena
dosa-dosa orang terampuni atau bagaimana? Atau orang sudah pada bertobat? Manusia yang saya lihat masih sama. Oh, iya. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu, ketika saya keliling, masih banyak manusia-manusia yang bermaksiat. Bermaksiat itu banyak kategorinya. Yap. Entah itu bermaksiat tohir ataupun secara batiniahnya. Tetapi yang susah dan yang banyak mereka tidak ketahui, kemaksiatan batiniahnya lah yang manusia itu tidak kunjung sadar. Bahkan manusia itu tidak mengetahui bahwa mereka sudah berbuat maksiat di dalam hatinya. Manusia-manusia ketika sudah berbuat kemaksiatan, kemudian tidak bertobat dengan cara yang benar, tidak ada guru yang membimbing, tidak ada sambungan sanad yang jelas, tobatan mereka itu tidak ada artinya. Akan membawa dampak yang buruk dari pertobatan yang tidak ada jalur yang benar dan tidak ada guru yang membimbing. Dan jika pertobatan itu tidak ada yang menyambungkan, dosa-dosa itu pasti tidak akan terhapus. Semakin banyak dosa, semakin banyak orang bermaksiat. Jika beliau-beliau, orang-orang utama, kekasih-kekasih Allah, sudah tidak diizinkan untuk membendung dari bencana-bencana yang akan diberikan kembali oleh langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pasukan-pasukannya, itu mungkin suatu saat akan terjadi. Manusia itu sudah banyak, jika saya katakan, sudah dibantu dari beliau Sang Hyang Nurjati. Tetapi jika manusia itu tidak kunjung sadar dan tidak kunjung bertobat, apalah daya, apa yang bisa diperbuat selain mereka mendapatkan hadiah dari perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Itu pasti. Jadi walaupun sekarang itu bencana-bencana alam yang merupakan ajab bagi orang maksiat itu ditangguhkan, bukan berarti pelaku maksiat berkurang gitu. Malah tambah banyak. Mereka seperti itu semula. Lebih-lebih yang maksiat golongan bentuk batin ini, yang merasa benar itu. Benar sekali. Aku bilang kalau dikatakan hitam bungkus putih itu, atau sekarang rame-rame rebutan soal perempuan itu diantaranya, termasuk maksiat juga. Dan itu adalah salah satu yang nantinya akan tidak terima jika suatu saat nanti beliau sudah ditugaskan dan sudah terbuka. Terbuka secara nyata, mereka justru malah musuh utama ya. Padahal mereka fasih loh baca assalamualaikum, fasih loh baca sholawat, fasih loh baca hadis. Bagaimana menurut sampean? Itulah kesalahan manusia. Oke. Udahlah. Tidak mengetahui. Kita bahas nanti, itu bukan ranah kita sekarang ya. Kita bahas soal bencana. Jadi walaupun bencana terhadap seperti itu menurut saya tanda kasih sayang Allah. Walaupun lewat perantara beliau, karena beliau itu kan bukan tukang laknat. Beliau kan juga rahmatil alamin kan begitu. Benar. Kasih sayang pada semua makhluk walaupun banyak dosa, nek iso ya dihukum lah ngono ceritane. Ya. Walaupun banyak dosa, banyak salah, ya Allah, tolong ampuni kan gitu tetap. Kalau aku buat seperti aku ya ajar aja, salah kan gitu. Tapi kan beliau seperti itu sifatnya, penuh kasih sayang pada umat. Tetapi seandai kata, ya sudah dibela-bela seperti ini, manusia pada sadar masih maksiat terus. Nah, mungkinkah timbul aja bentuk lain? Kalau aja bentuk bencana alam jelas merusak properti. Apa yang dibangun oleh orang utama di negara ini akan hancur juga. Yang dirintis mulai jalan tol itu bendungan untuk kesejahteraan rakyat akan hancur kalau bencana alam kan gitu. Mungkinkah azab bagi orang yang masih itu bentuk lain, Mbah? Mungkin. Kita ceritakan bentuknya apa kalau terjadi? Azab
yang diberikan kepada manusia itu tidak hanya sekedar bencana alam yang saat ini diketahui manusia. Azab-azab yang lainnya berbentuk apapun itu bisa jika Allah sudah berkehendak dan mengutus pasukan-pasukannya untuk bekerja. Itu mungkin akan terjadi. Yang dinamakan azab itu pasti dan sudah bisa dilihat dari masa-masa yang sudah berlalu. Pasti akan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Jika kemaksiatan itu tidak kunjung disadari manusia, mungkin azab itu akan terjadi. Mereka akan luluh lantak semuanya dan akan diganti dengan manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia yang bersih. Manusia-manusia yang mau memperjuangkan agama Islam. Begitu. Terus prosesnya apa? Apakah tiba-tiba ada air menggulung mereka atau angin bawa mereka? Kan nggak mungkin. Mungkinkah bentuknya seperti wabah? Ingat corona? Ya. Bagaimana cerita? Itu adalah azab yang bisa diketahui dohir manusia. Terus? Manusia dengan teknologinya seolah-olah bisa menanggulangi dari azab yang sudah berlalu. Seperti yang kamu contohkan corona. Corona, ya. Tetapi jika Allah berkehendak, azab jangan diterima. Manusia seketika tidak perlu membutuhkan hitungan waktu bermenit-menit. Mereka langsung mati itu bisa. Tidak perlu seperti corona yang sudah berlalu. Berlalu-lalu. Manusia mengambil keuntungan dari azab tersebut. Tidak perlu. Yang korupsi ya. Korupsi vaksin. Jika Allah sudah memberikan hadiahnya kepada manusia dari azab tersebut. Dengan hitungan detik. Manusia itu bisa mati. Dan mungkin itu terjadi. Mungkin ya. Jadi bukan lagi bentuk bencana alam yang menghancurkan properti yang Nusantara ini dibangun, tapi dengan cara perorangan diambil begitu. Dan itu dengan skala besar. Skala besar. Astagfirullahaladzim. Terus kira-kira itu mesti ada yang gaib yang bekerja kan? Apa gaibnya nggak salah cabut nanti kira-kira? Gaib itu tidak pernah salah mengerjakan tugas. Jadi kriteria orang yang saat ajab orang seperti ini itu yang paling bahaya malah hitam bungkus putih itu, gitu ya. Terus tadi Mbah mengatakan akan deketin orang-orang yang baru, yang betul memperjuangkan agama Islam. Nah, saya boleh menghubungkan nggak dengan kisah bahwa suatu saat Nusantara ini dari negara besar dunia? Ada hubungannya nggak masa-masa orang penggantian dari orang yang banyak maksiat dan orang yang baik tadi? Ada. Ceritakan kalau ada, Mbah. Dari orang-orang yang akan bermunculan, yang akan memperjuangkan secara benar-benar dohir dan batinnya untuk memperjuangkan agama Islam. Mereka lah salah satu yang akan menjadi khalifah, panji-panji hitam yang akan memperjuangkan agama Islam, terutama di Nusantara ini, agar menjadi tolak ukur seluruh dunia ini. Itu akan muncul di Nusantara ini. Jadi fenomena itu mengalir terus ya Mbah ya. Semua daerahnya ya. Mulai teredamnya bencana megatrus. Ternyata ada orang-orang utama, ada kasih Allah yang memohon pada Allah. Jadi beri hak untuk meredam bencana itu. Ya kan? Karena pertimbangan beliau mungkin ya tadi itu. Kalau bencana merusak properti yang dibangun oleh orang utama manusia ini kan sia-sia gitu loh. Walaupun demikian orang masih banyak maksiat. Akhirnya saat azab dengan cara lain gitu. Pencabuti tiba-tiba gitu ya. Diganti orang yang baru yang Mbah bilang itu. Dan itu ada hubungannya dengan Nusantara dunia. Ada. Itu saling menyambung.
saling menyambung. Tetapi Heeh, untuk ranah tersebut heeh. itu bukan ranah saya. Oke, ya makanya itu Mbah dibatasi. Jangan asal Mbah nyolong mentang-mentang keliling Nusantara terus ngomong. Terus sekali lagi nih, ada hubungan juga kah dengan pindahnya ibu kota Nusantara itu? Ada. Ada. Setahu Mbah, pemindahan ibu kota Nusantara itu termasuk suatu proses atau kemunduran? Maju atau mundur itu? Maju. Maju. Tapi banyak orang yang komplain loh Mbah. Yang namanya manusia Oh, itu tidak semua baik. bertimbang dulu itu juga ya. Tidak. Jangan canda aja saya. Berarti namanya jangan kontra nanti ada. Apakah termasuk mereka yang kontra disebut mereka yang terima ajar nanti kira-kira? Ya, Sangat berlebihan mereka maksiatnya. Memfitnah sana, fitnah nuduh itu sini. Pokoknya apapun yang mereka buat cara untuk melemahkan dari perjuangan Nusantara gitu. tidak apa-apa. Tidak apa-apa, siap. Semuanya itu ada pertanggungjawaban Iya. yang akan diterima manusia. Siap. Gigi. Terima kasih Mbah. Jadi jelas saya paham, insya Allah bisa paham. Ternyata tertundanya daripada kemerdekaan itu ada seseorang utama yang memohon pada Allah. Dan seperti itu prosesnya. Itu merupakan salah satu bentuk sayang Allah pada manusia. Ya. Nah, tapi walaupun demikian, karena maksiat masih berlanjutan, mungkin bentuk lain ajabnya gitu ya. Oke, terima kasih. Mbah, sebelum berpisah, apa yang perlu bahas sama dunia manusia ini yang masih hidup nyata loh, kalau saya di alam gaib sudah kan yang untuk manusia seperti ceritakan Mbah. Pesan saya hanya sedikit saja. Di fase akhir zaman ini bumi sudah tua. Bergejolakan itu pasti akan terjadi. Waktunya kalian untuk bekerja, silahkan bekerja. Tetapi dasari pekerjaan kalian atas berjuang di jalannya Allah, beribadah pada Allah, bekerja yang baik. Waktunya mengerjakan tugas, sholat, ya sholat. Jika saya berpesan, jangan bermaksiat. Itu pasti orang tidak akan percaya dengan saya. Tetapi jika ada kesempatan, walaupun kesempatan itu sangat sedikit dan sangat pepet, ambillah kesempatan itu untuk menjadi hidayah penerang di hati kalian. Jika tidak bisa untuk meninggalkan kemaksiatan yang sudah kalian lakukan sampai saat ini, setidaknya kemaksiatan tersebut tidak usah engkau berikan energinya kepada orang lain. Masih orang lain gitu ya. Berbuatlah sekecil apapun, berbuat kebaikan kepada diri sendiri dulu, kepada keluarga, bahkan lebih kepada orang lain, walaupun itu sedikit. Jika itu sudah dilakukan, itu akan mendapatkan power hidayah yang besar untuk membuat energi positif itu untuk membumbung ke atas, untuk menciptakan energi putih. Hindari kemaksiatan. Segeralah bertobat. Dunia sudah tua. Fase akhir zaman. Kalian yang sudah terbelenggu dengan dunia hitam kalian, segeralah sadar. Karena akan ada huru-hara yang sangat besar dan akan membuat kalian bingung. Dan kalian di mana sudah terpepet tidak akan bisa memilih antara jalan yang benar dan jalan yang hitam ditutup dengan putih. Itu saja. Terima kasih Mbah atas pesannya dan juga terima kasih atas bersedia hadir ke sini. Mohon maaf kami kurang sopan. Mbah sibuk bertugas toh, apalagi baru tirakat. Maaf Mbah ya. Silakan beri petugas Mbah. Salam buat rekan-rekan di sana yang bertugas. Mudah-mudahan kami juga diizinkan untuk istiqomah amaliyah. Kami hanya berusaha dan semampu kami
semua itu haknya Allah kan gitu. Ya. Belajar ke sana Mbah. Cuma doa restu beliau, ridho beliau semoga selalu mengalir sama kita Mbah. Terima kasih Mbah. Dah ngomong-ngomong, Mbah pernah nggak ketemu sama beliau tadi secara langsung jasad manusia? Secara jasad Heeh. manusia, saya tidak mempunyai jasad. Enggak sama beliau itu loh. Sama beliau. Pernah ya. Cuma tapi gak berani dekat, berani dekat sampai berani. Ngobrol sempat ya. Ya udah. Terima kasih Mbah. Silakan. Ingat Imogiri? Ya, terima kasih Mbah. Bapak sempat silakan. Terima kasih. Sama-sama Mbah. Untuk kalian. Siap. Tetap semangat. Amin. Tetap istiqomah. Amin. Apapun yang ada huru-hara di sekitar kalian, tidak usah kalian hiraukan. Amin. Insya Allah. Saya izin pamit. Siap, silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bawah dengan semua. Wallah. Normal lagi fresh. Normal. Alhamdulillah demikian pemirsa dengan goib yang masuk ke Mas Amit yang bercerita tentang tiba-tiba berhentinya kabar gempa megatrus yang sangat dahsyat dan sekarang lenyap. Seperti itu kira-kira. Kalau mau paham disimak, dan yang penting buat kita sekarang adalah pesannya itu apa. Masa kejadian dan bagaimana rututnya itu sudah jadi rahasia ilahi, dan ada orang-orang utama yang bekerja, yang mohon pada Allah itu sudah tugas beliau-beliau. Nah, manfaat buat kita, mudah-mudahan paham apa yang disampaikan tadi goib yang masuk ke tubuhnya Mas Kamil. Pemirsa sekalian, kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk manusia menolaknya, walaupun akal, pikiran, keilmuan manusia yang canggih-canggih itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini satu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Karena rezeki mutlak milik Allah. Di sini banyak kekurangan, kesalahan. Itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah sikap, salah ucap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.